kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup, sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan." Rasanya ungkapan itu mengandung kebenaran yang hampir sama dengan semangat kisah yang akan segera kita dengarkan berikut ini. Fan Si Ganji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fan Si Ganji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasihatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar, Fan Si Ganji. Apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelingkingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita. Tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita robah,
pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Ganji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Ungkapan yang berbunyi diam adalah emas memang tidak selamanya tepat. Karena ada kalanya kita justru harus berbicara atau bersikap. Akan tetapi dalam ukuran yang tepat dan dalam keadaan yang tepat pula, diam justru merupakan sikap yang paling bijaksana. Lalu kapan harus diam dan kapan bicara? Sangat tergantung pada kearifan kita. Kisah berikut akan memberikan gambaran yang sangat bagus tentang akibat kekurang arifan dalam berbicara. Ai Jianghua de Turu, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita, "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin Baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan gelih ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya
Aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualanmu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya. Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak Ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada, sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, "Silent is golden." Diam adalah emas. Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu. Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu
dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri, agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu. Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan. Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya ai te liang atau kekuatan kasih, dan kuan sing te liang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluhkan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.